Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa jalan-jalan. Mr. Adi Sarasedo. Halo semuanya, selamat pagi karena kita lagi pagi sepertinya. Iya. Oke. Siap. Salam sejahtera, salam Indonesia, salam metal. Metal itu apa? Melek digital, Bang. Wah, melek digital. Ini diplesetin, Bang, karena mungkin saya mungkin terlihat metal, jadi. Memang dirimu kan gitaris ya. Iya. Jadi beliau ini ya seorang pelaku rock and roll ya. Jadi seorang musisi yang kemudian melengkapi life skillnya dengan menjadi seorang UKM, terus di bidang packaging, Ya, terus kemudian sekarang jadi pelatih bisnis plus packaging juga. Packaging. Terus termasuk juga beliau sangat menyemangati dan mensupport teman-teman UKM. Ya, lebih ke ini sih, Bang, lebih ke digital marketingnya. Sekarang Keren. lebih fokus ke situ. Keren. Ya. Karena seperti halnya sekarang era baru, Ya. juga medianya baru, yang tadinya orang itu untuk mengiklankan sesuatu harus bayar, Ya. bahkan sekarang gratis. Dan Bisa. itu merupakan sebuah peluang atau tantangan malah. Peluang dan tantangan. Peluang yang ada tantangannya. Ya, coba diceritain. Ya. Cerita apa nih kita? Ya, kan melek digital. Oke, melek digital. Dan akhirnya kan berujung pada digital ini sebuah tantangan atau malah peluang? Iya dua-duanya sebetulnya. Karena sebenarnya kalau bila peluang, karena semua sudah digital. Tandanya dengan apa? Karena semua orang pakai HP, pakai Facebook, pakai Instagram, pakai TikTok. Itu semua adalah platform-platform digital Yang Dan bisa dieksplor. yang bisa kita kulik-kulik nanti ya. Intinya bagaimana nanti dengan digital itu mungkin sebagai wirausaha teman-teman UKM itu bisa memanfaatkan digital itu untuk mempelajari siapa calon pembelinya nanti seperti apa. Oke, jadi alat pembidik calon pembeli itu Digital itu dari digital itu. Dari mulai yang paling memungkinkan, paling banyak dipakai orang, contoh umpamanya ya, WA, story WA. ya itu yang story WA atau status WA itu Status hanya WA, sebagian kecil sebetulnya. Sebagian kecil. WA itu sebenarnya alat yang canggih, alat yang bisa untuk mencari nomor WA-nya orang seluruh Indonesia itu bisa. Bisa. Dan sekali broadcast pada seluruh Indonesia itu bisa. Masa ambil 5%-nya, 1%-nya aja nggak bisa gitu kan? Betul. Keren. Ya, tapi ada tantangan memang digital. Tantangannya apa? Proses mengeksplornya. Kadang bikin orang itu malas mau menguliknya. Karena digital sama offline itu sama, effortnya sama. Cuma memang di digital itu memang perlu pengetahuan. Jadi harus ada yang menuntun. Makanya itu saya hadir untuk menuntun teman-teman kita. Sekarang lagi on air di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Yang paling sederhana bisa dilakukan oleh seseorang, katakanlah di umurnya mungkin sekitar atau di atas kita kan mungkin gaptek ya. Paling sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku UKM yang memiliki produk tapi untuk melemparnya di marketing digital, paling sederhana gimana? Ya paling sederhana, paling gampang ya mau nggak mau kita tergabung di marketplace. Kenapa marketplace? Karena mereka sudah datang sendiri pembelinya, sudah ada yang datang. Kita tidak perlu mendatangkan. Cuman lagi-lagi ini memang gampang ya, tapi lagi-lagi namanya market pasar, ngumpulnya penjual, otomatis nanti kita akan bersaing di sana. Dan murah-murahan gitu, murah-murahan ya tergantung nanti akhirnya setelah murah-murahan itu
tapi kita konsisten, lama-lama kan orang kan nggak peduli mana mahal mana murah, tapi akhirnya kan ada pelayanan. Betul. Kan? Konsistensi juga perlu di digital. Konsistensi itu perlu. Karena pembeli itu sekarang smart, cerdas. Ini ini penjual yang dadakan atau penjual yang memang sudah sudah lama, yang mereka yang di offline sudah terkenal, lalu dia mendigitalkan diri melalui marketplace. Nah, mana gitu kan? Pembeli sudah paham sekarang. Oh, ini kenapa kalau yang pembeli yang dadakan biasanya barangnya tidak continue, dibeli sekali selanjutnya nggak ada. Nah, itu jadi penilaian sendiri. Oh, berarti dia itu cuma sekedar jadi reseller. Nah, yang market butuhkan sekarang sebenarnya ada real produsen, real selling, seller ya. Betul. Nah, makanya ngomongin produsen, ngomongin reseller, inilah yang yang membuat persaingan harga itu semakin hancur-hancuran. Ketika produsen, distributor itu semua bersaing pada dalam satu tempat, udah hancur-hancuran. Pembeli nyari yang paling murah nih. Yang paling murah siapa? Ya pasti produsen. Nah, inilah akhirnya merusak jalur distribusi. Ya, ekosistemnya nggak jalan. Padahal sebenarnya reseller itu juga dibutuhkan. Karena seperti halnya rezeki itu kan dibagi Tuhan adil. Sehingga reseller itu sebenarnya kalau kita berpikir positif, dia adalah yang bantu kita jualan. Tapi kalau reseller yang kita bunuh juga dengan karena kita produsen terus dengan harga murah, ya lama-lama nggak ada yang bantu jual ya. Ya, makanya itu. Jangka panjangnya sustainable-nya nggak ada ya. Nggak ada. Makanya itu ya memang gampang, marketplace itu memang gampang. Ya cuma tadi itu semua akan bersaing. Karena memang nggak ada yang ngatur regulasinya. Ya. Tapi ada solusinya agak ribet memang. Akhirnya harus bikin toko online sendiri yang orang biasanya beli melalui marketplace. Sekarang kita mengundang mereka datang ke toko online kita. Itu sudah ngomong eksklusif sebetulnya. Nah, itu pun makanya perlu effort, perlu ada yang mendampingi, yang menuntun. Tapi kalau nggak begitu ya paling gampang main di marketplace, tapi ya syaratnya kita perang di sana. Judulnya perang jadinya. Perang harga udah. Ya sama seperti pasar sih, pasar tradisional juga judulnya perang. Cuman tapi yang bertahan itu adalah bukan yang paling murah sih sebenarnya. Pengalaman saya. Tapi mereka yang tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik. Betul. Itu yang akan bertahan. Ya, value-nya di situ. Karena orang juga pinter kok ketika dia dikasih harga mahal. Kenapa mahal? Ya karena memang mahal itu ada harga untuk sebuah hospitality, betul. Nah, makanya ada solusi yang bisa dipakai juga ketika perang harga. Itu adalah ketika kita memberikan sebuah value terhadap produk itu. Contohnya adalah ketika misalnya beli sabun kita kasih gratis kaos, atau beli sabun kita kasih gratis tempat sabunnya. Itu kan bisa hospitality kan. Jadi orang itu nggak hanya beli sabun, dan itu yang membedakan mungkin dengan UKM yang satu dengan UKM yang lain, atau pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Jadi bikinlah sebuah valuable gitu loh. Bahasanya bundling dengan produk lain, akhirnya yang jualan kotak sabun juga laku. Karena kalau penjual sabun A sama sabun C pasti sama. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Nah, untuk perbedaan itulah butuh bundling, butuh value, punya perbandingan. Keren. Terus kesulitannya sekarang kenapa sih UKM ini kok susah mandiri? Dalam artian kalau diajak di fight bisnis, di real bisnis, kenapa mereka kok cenderung mentalnya nggak siap? Kenapa? Ini yang ini semoga tidak menyinggung. Ini menyinggung ya, ini pengalaman saya ini. Loh, pengalaman kan nggak menyinggung. Pengalaman saya sampaikan aja padanya. Rata-rata UKM yang bersama saya itu adalah mindsetnya sampingan, Bang. Wah, hidup kok dibuat sampingan. Nah, ketika itu sampingan, maka ya apapun yang dilakukan pasti sambilan, tidak perlu effort yang terlalu tinggi. Kalau effortnya nggak tinggi ya hasilnya nggak tinggi. Artinya begini, sampingan kalau nggak laku, saya masih bisa hidup dengan penghasilan yang lain. Coba kalau nggak sampingan, itu dibuat yang utama, pasti effortnya tinggi. Sama dengan ketika Taurik, seorang pejuang di era
era setelah Rasulullah, saat dia dari Maroko nyebrang ke Spanyol, dia langsung bakar kapal. Oh iya. Dengan harapan dia nggak akan pernah berpikir untuk kembali ke Maroko. Iya, itu. Dia akan terus maju apapun yang terjadi. Pilihannya ya mati, tapi nggak ada cerita untuk kembali. Iya. Ya saya itu nggak sambilan. Kalau sambilan kan mungkin perahunya diparkir aja. Parkir. Jadi ketika dia nanti di Spanyol susah hidupnya, balik ke Maroko. Iya, betul. Ya sebenarnya saya punya bahasa lain yang untuk ini ekstrim lah sebenarnya. Kalau memang usahanya itu mau jalan, selesaiin semua, berhentiin semua, putus semua pendapatan yang lain, fokus aja di satu usaha itu, pasti Anda akan terpaksa. Bener. Kalau sudah terpaksa, nggak ada penghasilan lain, nggak ada yang bisa dilakukan, effortnya tinggi, Anda akan mengejar itu. Itu pengalaman saya pribadi, gitu loh. Jadi beliau selesaikan dulu hidupnya di pendapatan lain, berhenti jadi musisi. Ya mungkin begitulah Pak. Iya. Kayaknya kita ngomong Beliau berhenti jadi musisi. Gitarnya cuman dibuat penghibur hatinya sendiri. Iya, betul. Baru beliau bisa. Saya keluar dari pekerjaan segala macam. Keluar dari pekerjaan yang bergaji, zona nyaman. Baru dia bisa punya effort luar biasa dan jadilah seorang Adi Saraseno yang luar biasa. Ya seperti ini Bang. Iya, keren. Ya, itu pengalaman pribadi. Dan memang ternyata harus seperti itu. Jadi terbukti dengan saya, dengan teman-teman UKM. Makanya kenapa semua sampingan semua. Makanya kenapa UKM itu semua pesertanya adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu aman dari bapaknya. Karena dari bapak dapet, terus anaknya kalau udah mulai besar-besar juga dapet. Akhirnya ya dia ala kadarnya. Dan ala kadarnya itu nggak bisa buat senjata pamungkas, nggak bisa. Ya memang kita nggak mungkiri Bang. Semua orang pengen punya pendapatan cari aman lah Bang ya. Tapi Bang pilihan itu pilihan. Ya karena lagi-lagi hidup itu adalah pilihan. Kalau kita telusuri lagi, mungkin kegagalan dari teman-teman UKM untuk bisa mempunyai effort gede itu mindset ya. Mindset seperti apa sih yang sering terjadi menurut pengalaman sampean? Ya, pengalaman saya ya. Ini kita ngomong digital ya. Kita misalnya ngomong digital. Kalau sudah ngomong digital, pasti alasannya adalah gaptek. Gaptek itu sebenarnya mindset, bukan apa ya? Mental block. Ya, mental block lah ya. Sebenarnya semua gaptek ya. Cuman tinggal kita bagaimana mau belajar atau enggak. Gitu loh. Gaptek kan hanya bahasa lain, sama aja dengan kita belajar belajar baca lah. Kalau males ya kita ngomong ada gaptek kan gitu. Iya. Baca bahasa Thailand. Bahasa Thailand lah ya. Baca aksara Jawa ya pasti gaptek. Saya pun gaptek dulu. Nggak bisa, nggak tahu. Tapi karena saya mencari tahu, ingin hidup lah, ingin hidup dari apa yang saya usahakan, ya saya belajar, ketemulah. Kenapa saya sekarang ibaratnya orang nyebut Mas Adi ahli digital? Enggak, saya sebenarnya enggak ahli. Enggak ada yang ahli itu kan karena saya melakukan itu terus menerus dan itu aja. Bisa karena terbiasa. Terbiasa aja, karena terus menerus melakukan itu aja. Ya akhirnya semua orang pasti ahli kok. Pasti ahli kok semua orang. Jadi tolong teman-teman yang ada di luar sana mulai menjernihkan mindsetnya bahwa bisa itu karena biasa. Biasa itu karena melakukan pengulangan, diulang-ulang dan akhirnya menjadi ahli karena sudah menemukan titik kesempurnaannya. Nah, makanya kenapa teman-teman bukan gagal sebetulnya, tidak pede, kemudian gaptek, kemudian apa yang terjadi pada usahanya? Ganti produk. Sebenarnya ya ini juga keren. Padahal gini loh Bang, setiap produk itu punya peluang, punya pembeli, tinggal nyari siapa yang tinggal gini, kita produksi mengikuti market, apa market mengikuti kita. Nah ini mindset ini mindset beda nih. Saya memulai usaha itu harus berdasarkan apa keinginan market. Kalau mau laku ya jangan orang disuruh beli apa yang kita mau, penjualnya. Itu sama dengan Anda minta dicintai. Nah, itu. Bukan Anda mencintai. Pasti nggak laku, Pak. Pasti nggak laku. Terus kalau buat saya itu juga komoditas apa itu buat saya nggak penting. Itu sama kayak ganti warna baju. Yang terpenting adalah
bagaimana kemampuan kita menjual, ketajaman kita mengambil peluang, itu yang menentukan. Ya, di digital itu adalah bagaimana kita membaca market ini maunya apa, melalui apa. Bisa melalui Google, itu kita bisa baca, melalui Google Trend, bisa kita baca, mereka maunya ini, berarti saya produksi itu yang mereka mau. Yes. Kalau mamanya saya harus bertahan dengan produksi ini, berarti saya harus menginovasi apa? Iya, direlevankan dengan kebutuhan market. Gitu loh. Jangan kekeh dengan dengan produksi Anda yang sekarang lagi nggak berjalan dan nggak diinginkan, itu akan sia-sia, buang-buang tenaga. Betul. Bisa dipastikan mungkin lama-lama punah, mati lah kasarannya. Iya, benar-benar. Dan juga mamanya produk Anda sebenarnya kalau di awal dirasa mahal ya karena memang mungkin bukan target pasarnya. Terus mamanya dirasa kok nggak cocok ya produk ini di sini banyak pesaingnya ya mungkin Anda harus jual agak jauh. Terus mamanya dikatakan kenapa saya kok jadi jenuh? Oh, semua orang jenuh. Yang nggak jenuh orang itu sama uang. Iya. Cuma bagaimana menghasilkan uang itu. Nah iya. Kalau mau nanya apa ya pun yang Anda lakukan, menikah pun itu loh jenuh. Gitu loh. Makan soto terus Bang. Iya makanya. Cuman permasalahannya yang bikin nggak jenuh itu emang uang. Bisnis pun jenuh Bang. Meskipun bisnis sudah dapat uang, ya memang gitu-gitu aja, memang jenuh. Iya, memang jenuh banget. Kadang orang pengen lagi nyoba yang baru, itu pun belum tentu selamat, belum tentu jalan. Mungkin healingmu jangan ganti produk ya. Iya. Healingmu itu datang ke pantai kemana gitu. Iya, jangan ganti produk karena ganti produk itu effort baru lagi tuh. Dievaluasi dulu. Jangan-jangan masalahnya kalau aku dulu guyonnya sama teman-teman UKM tapi banyak kan mereka sakit hati dan lari. Loh, iya. Jangan-jangan yang bermasalah bukan produkmu, tapi kamu. Ya memang gitu. Tapi mereka kan kadang sakit hati kalau kita ngomong memang iya Bang. Memang teman-teman rata-rata kita tersinggung. Nah gitu. Makanya ada yang ngomong. Tapi apa ya tersinggungnya teman-teman UKM itu tersinggungnya pecundang langsung pergi. Kalau tersinggungnya petarung makin effortnya ditambah. Iya. Makin banyak nanya. Yes. Biasanya yang seneng yang terbuka itu semakin banyak nanya. Ya saya jabarkan aja apa adanya, gitu loh. Ya begitu. Ya dan terakhir nih, ngomong-ngomong dirimu sekarang pengen membuat investasi di dunia politik ini. Investasi sosialnya saya pikir udahlah, bantu banyak-banyak teman-teman UKM. Pengen di politik praktis. Ikut partai apa ini? Nyalek partai apa ini? Kerennya sih Partai Artis Nasional Bang. Partai Artis Nasional. Oh iya. Tapi iya selebritis ya jadi PAN ya partainya. Partai Amanat Nasional Bang. Partai Amanat Nasional. Dan lagi-lagi nggak ada masalah sih. Mau partai apapun itu kendaraannya. Yang penting tujuannya sama, mereka ingin untuk kebaikan Indonesia. Nomor 12 ya PAN ya. PAN nomor 12. Terus di kota kah? Kota Malang, dapil Kedung Gandang. Dapil Kedung Gandang, Kota Malang nomornya nomor 4. Bang. Nomor 4. Jangan lupa beliau ya. Saya percaya beliau ini orang yang punya effort bagus untuk orang banyak dan itu dimulai bukan karena ini bukan bagian dari teman-teman yang tiba-tiba tanya posisi dan kemudian tiba-tiba baik karena nyalek, enggak. Ini emang baik orangnya. Jadi terus terakhir ini ya sudah mulai memasuki kampanye Bang. Kampanye dan tapi masih sibuk juga ke NCC ya. Ngurusi teman-teman ya. Masih sama teman-teman. Ya kita lagi memang kejar-kejarnya mengenalkan ekosistem baru, sebuah tempat yang bisa digunakan untuk maksimal mungkin untuk teman-teman UKM berproses. Ya nggak teman UKM aja sih ya, teman-teman musisi berproses, yang punya usaha teman-teman kria berproses. Ya semua yang punya usaha, semua yang bergerak di ekonomi kreatif. Kita punya ekosistem dan memang harus difungsikan. Karena setahu saya sebuah fasilitas yang disediakan pemerintah ketika nggak digunakan nanti akan diambil alih dan dialih fungsikan oleh pendekar berwatak jahat ya.
Siapa itu, Pak? Ya kita nggak usah sebutin, nanti malah ribut. Ya, jadi teman-teman UKM, ayo ke MCC. Jadi, karena ya memfasilitasi ya. Ya, nanti beliau juga memfasilitasi kok teman-teman di MCC, bukan karena beliau nyalek nggak. Di luar urusan itu emang kesehariannya. Ya, emang itu kesehariannya. Iya, maksudku kok apik men sampai nang MCC barang nyalek apa salah. Enggak, kita bukan nyalek yang pura-pura baik karena kita mau nyalek, enggak lah. Jadi gini loh, teman-teman UKM ya yang biasanya jualan produk ya, ayo nanti sama saya. Sekarang kita bukan jualan sih. Kita membagikan ilmunya, bagaimana misalnya membuat minuman itu bagaimana. Kita sampai produknya diajarin ya. Ya, nanti di kelas nanti bagaimana membuat sebuah kriya itu seperti apa. Nah, kalau aku siap support kriya. Iya, benar. Nanti mungkin yang apa ya? Apalagi ya batik, yang batik bagaimana kita bikin membatik, nanti kita bikin kelas di MCC dengan saya. Jadi nggak lagi kita jual produk. Betul. Kita tularkan ilmunya. Yang pasti beliau siap menggratiskan tempatnya, fasilitasnya digratiskan. Yang penting teman-teman punya sarana untuk belajar ya. Iya, sarana untuk belajar dan menularkan ilmunya. Betul. Kita ciptakan wirausaha baru untuk Kota Malang. Kan kita ngomong kreatif nih katanya. Ya harus dong. Nah, kreatif berarti harus menelurkan orang-orang kreatif baru setiap bulan. Yang mindsetnya create, menciptakan. Ya, karena di dunia hanya ada 2 orang. Wah, ini apa ini? Ini keren ini. Ada kreator sama follower. Dengan pilih yang mana? Oh, kok kreator dong. Nah, itu pilihan, ini pilihan. Iya. Makanya mau jadi yang di atas panggung atau yang teman-teman tangan. Iya. Cuman 2 itu aja ya. Cuman 2. Kebanyakan milihnya follower. Yang seneng tepuk tangan. Nah, ayolah dengan Kota Malang kita yang kreatif ini kita ciptakan kreator-kreator baru. Dan semoga nanti di tahun 2025 kerja bareng kita gotong royong kita semua menghasilkan penghargaan UNESCO bahwa Malang sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025. Semoga terwujud itu. Amin. Itu kerja kita, karena beda ketika nanti kita keluar kota, ketika nanti bahwa kota ini adalah kotanya kreatif dunia. Branding kita juga naik. Itu nanti logonya UNESCO itu dimasukkan. Insya Allah apapun yang teman-teman jual naik juga. Iya, karena memang yang buat itu kota kreatif dunia kelasnya. Sudah diakui, keren. Sudah divalidasi. Semoga ya. Semoga ini kerja keras kita. Ya kita semua. Iya, menghasilkan kota ini jadi kota kreatif dunia, sampai jadi caleg. Terus saya juga nggak berat-berat juga MCC rame. Itu bagi para pencetusnya. Karena ini kan dari rakyat, gerakan dari rakyat tuh harus rakyat sendiri yang merawatnya gitu. Ini luar biasa loh, gedung segede itu. Iya, memang iya Pak. Karena ternyata Bandung sendiri itu sukses membangun, tapi gagal menghadirkan ke masyarakat. Karena masyarakat merasa nggak memiliki. Itu bahaya. Iya, betul. Dan makanya ayo Bang, nanti programnya kita galakkan. UKM jangan suruh jualan aja, tularkan caranya bikin produk itu bagaimana. Betul, jual ilmunya ya. Wah, keren itu. Terus terakhir nih, ke teman-teman UKM, ke teman-teman calon pemilihmu gimana? Bega popo. Normal jualan, jualan diri kan kalau caleg ini. Lah. Gimana? Jangan lupa dukung saya untuk Dapil Kedung Gandang atau untuk orang-orang Kedung Gandang Kota Malang. Pilih saya Partai Amanat Nasional, coblos nomor 4. Nomor 4 jangan lupa ya. Nomor 4 guys. Adi Saraceno, namanya kayak Itali banget. Itu nama samaran Bang, nama panggung Bang. Apa? Nama saya Adi Krismanto, nomor 4 Kedung. Oh iya, jangan sebut Adi Saraceno ya. Nggak ada Bang situ. Oh iya, nanti harus nama Adi Krismanto. Iya, nanti tak tulis di memang Krismanto, sorry. Saraceno itu memang nama panggung kayak Taufik Hot Battle sih, sama kayak gitulah. Ya, siap. Terus bersemangat teman-teman. Terus semangat. Kayak beliau, dan akhirnya berujung pada kalaupun nanti mendapatkan amanah menjadi wakil rakyat, itu hanya sekedar ingin meluaskan tebaran kebaikannya. Bukan untuk mau memanfaatkan rakyat, apalagi ngibuli rakyat. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.